nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kita bisa melihat di awal cuplikan video, di mana kita bisa melihat dalam perayaan menyambut Natal yang ada di Hong Kong, di mana kita bisa melihat dekorasi Natal yang begitu indah, yang dimana kita boleh lihat di satu tempat di Hong Kong, di Landmark Central Hong Kong, di mana kita bisa melihat cuplikan video yang begitu indahnya. Inilah yang saat ini dilakukan di beberapa tempat lokasi di Hong Kong untuk menyambut Natal dengan berbagai macam pernak-pernik dekorasi Natal yang begitu indahnya. Kali ini kita akan kembali dengan perenungan kita yang akan kita lanjutkan dari perenungan kitab Amsal, seri perenungan kita yang hari ini kita ambil di Amsal pasalnya ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-27. Hari ini kita akan kembali dengan renungan kita dari kitab Amsal, yang dimana saya ambil tema menjadi generasi muda Kristen yang berhikmat. Maksud dari pasal ini adalah sama seperti beberapa pasal sebelumnya untuk memperingatkan generasi muda terhadap hawa nafsu kedagingan. Dalam pasal ini kita mendapati ada beberapa bagian untuk mengingatkan kita. Kita bisa lihat bersama-sama di ayat pertama sampai ayatnya ke-5. Di mana di sini nasihat umum untuk membuat pikiran kita dibimbing dan diatur oleh firman Allah sebagai penangkal ampuh terhadap dosa. Yang kedua, ayat ke-6 sampai ayat ke-23, gambaran khusus tentang bahaya besar yang mengancam anak-anak muda yang tidak waspada jika mereka terseret ke dalam jerat ini. Yang ketiga, ayat ke-24 sampai ayat ke-27, peringatan sungguh-sungguh yang disimpulkan dari sini dalam bagian penutup untuk berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang menjurus kepada dosa ini. Yang boleh kita lihat di sini kata berpegang yang terdapat pada ayat pertama dan ayat yang kedua sering digunakan untuk mengungkapkan sikap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Selain berpegang, juga harus menyimpan perintah dan ketetapan Tuhan tersebut. Menyimpan yang dimaksud adalah menyembunyikan seperti orang yang menyembunyikan harta pusaka. Artinya di sini boleh kita lihat perintah ini harus diperlakukan seperti barang yang sangat bernilai yang harus disimpan dengan baik. Perintah dan ketetapan Tuhan juga harus dipandang sebagai suatu yang memberi kehormatan bagi kita. Kita juga harus berteman dengan perintah dan ketetapan Tuhan, yang daripadanya kita memperoleh nasihat dan pertimbangan yang benar. Orang muda yang belum berpengalaman merupakan korban empuk bagi jerat perempuan sundal yang licik. Seorang muda yang tidak berpengalaman ketika berjalan-jalan mungkin tanpa sadar akan melangkah menuju rumah seorang perempuan. Pada waktu itu hari sudah senja, waktu di mana kejahatan mulai berlangsung. Melihat ada calon korban, si perempuan datang menyongsong dia, berpakaian sundal dengan hati licik.
Pernyataan bahwa ia berpakaian sundal berarti ia berpakaian seperti wanita sundal, tetapi bukan wanita sundal. Ia adalah istri seorang yang kaya, sering berpergian. Mungkin si wanita memang menunggu korban dapat diterkam. Jerat yang dia pasang bukan hanya kata-kata, tetapi juga ciuman. Si perempuan juga menawarkan permadani, kain lenan, dan segala wangi-wangian yang ditaburkan di atas pembaringan. Ditambah lagi, mereka punya waktu panjang karena sang suami sedang berpergian. Tidak mengherankan kalau si pemuda yang tidak berakal budi terperangkap rayuan si perempuan yang mengikutinya seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, atau seperti burung yang dengan cepat menuju perangkap. Ia tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Melalui pembelajaran hari ini, penulis kitab Amsal mau mengarahkan kita cara-cara bagaimana menghadapi godaan dosa ini. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, memiliki komitmen yang teguh kepada didikan daripada Allah. Yang ketiga, tidak membiarkan pikiran kosong sehingga menggambarat pada kesenangan yang ditawarkan oleh roh yang membangkitkan hawa nafsu. Yang keempat, mengendalikan nafsu dan belajar untuk hidup kudus. Yang kelima, terus mengingat dampak-dampak yang akan terjadi. Malu, kesusahan, penyesalan seumur hidup, bahkan kematian yang diperbuat oleh perangkap dosa ini. Sehingga kita boleh diingatkan untuk tetap berhati-hati dalam setiap kehidupan kita, dan kita mawas diri, mau dikoreksi untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita hari lepas hari, untuk menjadi generasi muda Kristen yang berhikmat. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.